Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Untung Gunawan selaku dosen kimia dasar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Wendy Kimberly Ayal dari jurusan Farmasi Angkatan 2024 dengan NIM 202406020116 dan student ID 12024003352. Pada video ini, saya akan membahas materi asam basa dan aplikasinya di bidang farmasi. Topik pertama yaitu teori asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Contohnya asam klorida yang akan terionisasi membentuk ion hidrogen dan ion klorida. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida di dalam air. Contoh yang paling umum adalah natrium hidroksida yang akan terionisasi membentuk ion natrium dan ion hidroksida. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah donor proton, yaitu molekul yang dapat memberikan ion hidrogen kepada zat lain. Sementara basa adalah akseptor proton, yaitu molekul yang dapat menerima ion hidrogen. Misalnya dalam reaksi antara amonia dan air. Di sini amonia bertindak sebagai basa karena menerima proton, sedangkan air bertindak sebagai asam karena mendonorkan proton, sehingga reaksi ini akan menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Selanjutnya adalah teori Lewis yang menyatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron atau zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron atau zat yang dapat menyumbangkan atau memberikan pasangan elektron. Contohnya adalah boron trifluorida yang bereaksi dengan amonia membentuk kompleks Lewis. Nah, dalam reaksi ini, boron trifluorida ini akan bertindak sebagai asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron, sedangkan amonia itu bertindak sebagai basa Lewis karena menyumbangkan pasangan elektron. Selanjutnya terkait pH dan skala pH. Nah, apa itu sih pH? Jadi pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, skala pH itu berkisar dari 0 hingga 14, di mana larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Nah, pH juga penting untuk diketahui atau dipelajari di bidang farmasi karena berperan penting untuk kestabilan obat, kenyamanan pasien, kelarutan zat aktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kekuatan asam dan basa. Nah, kekuatan asam itu ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut dalam menghasilkan ion hidrogen dalam larutan. Nah, berdasarkan jumlah ion hidrogen yang dihasilkan, asam dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa asam yang terionisasi penuh dalam larutan. Contohnya asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Dalam menghitung pH dari asam kuat, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, dengan konsentrasi H+ sama dengan A kali M. A itu adalah valensi asam dan M adalah konsentrasi asam. Sebagai contoh, hitunglah berapa pH H2SO4 0,03 M. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari valensi asamnya dengan cara melihat dari H2SO4-nya atau menjabarkan reaksinya, sehingga kita ketahui bahwa H2SO4 memiliki 2 ion hidrogen, jadi valensi asamnya sama dengan 2. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan A kali M. 2 kali 0,03 sama dengan 0,06, bisa kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2. Setelah itu hasilnya kita substitusikan ke dalam rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 6 kali 10 pangkat minus 2, sama dengan 2 min log 6, sama dengan 1,22. Sedangkan asam lemah adalah senyawa asam yang terionisasi sebagian dalam larutan. Contohnya adalah asam asetat dan juga asam sulfit. Untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, dengan konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar Ka kali Ma. Ka adalah tetapan ionisasi asam, dan Ma adalah konsentrasi asam. Dan jika dalam soal diketahui derajat ionisasi, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ma kali derajat ionisasi. Sebagai contoh,
Berapa pH asam asetat 0,04 dengan derajat ionisasi 2%? Yang harus kita lakukan, kita karena sudah ada konsentrasi asam dan juga derajat ionisasi, kita langsung substitusikan ke dalam rumus dari konsentrasi H+ sama dengan M kali derajat ionisasi. Sama dengan 0,04 kali 0,02, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus pH, yaitu min log konsentrasi H+, sehingga kita memperoleh nilai 3,096. Selanjutnya terkait dengan kekuatan basa, jadi kekuatan basa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut menghasilkan ion hidroksida dalam larutan. Nah, berdasarkan jumlah ion hidroksida yang dihasilkan, basa dibedakan menjadi dua, ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, basa kuat adalah senyawa basa yang terionisasi penuh. Contohnya adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan lain sebagainya. Untuk menghitung pH-nya, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan 14 kurang POH, POH sama dengan min log konsentrasi OH-, dan konsentrasi OH- sama dengan A kali M, dengan A adalah valensi basa dan M adalah konsentrasi basa. Sebagai contoh, berapa pH kalsium hidroksida 0,025? Yang pertama adalah kita mencari dulu valensi basanya. Di sini kita ketahui valensi basanya itu adalah 2. Setelah itu kita substitusikan ke rumus konsentrasi OH-, yaitu A kali M, sehingga memperoleh hasil 0,05. Lanjut masukkan hasilnya lagi ke rumus POH dengan min log konsentrasi OH-, jadinya min log 0,05. Hasilnya adalah 1,30. Nah, setelah itu kita masih harus lanjutkan untuk mendapatkan pH-nya sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 1,30 menghasilkan 12,7. Sedangkan basa lemah adalah senyawa basa yang terionisasi sebagian, sehingga reaksi ionisasinya itu termasuk dalam reaksi kesetimbangan. Contohnya itu adalah amonia dan juga metilamina. Untuk rumus pH-nya, pH sama dengan 14 kurang POH, POH sama dengan min log konsentrasi OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Tetapi jika di soal diketahui derajat ionisasi, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Mb kali derajat ionisasi. Untuk keterangannya, Kb itu adalah tetapan ionisasi basa dan Mb adalah konsentrasi basa. Sebagai contoh, berapa pH aluminium hidroksida 0,05 dengan diketahui nilai Kb sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Untuk caranya kita langsung substitusikan saja ke rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Setelah itu diperoleh nilai akhir 3,53 kali 10 pangkat minus 4, kita substitusikan lagi ke rumus POH menghasilkan 3,45 dan substitusikan lagi ke rumus pH sama dengan 14 kurang POH, hasilnya adalah 10,55. Selanjutnya terkait titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan metode analisis volumetri untuk menentukan kadar atau konsentrasi asam atau basa, menggunakan larutan standar basa atau asam. Nah, prinsip titrasi ini didasarkan pada reaksi netralisasi antara ion hidrogen dari asam dan ion hidroksida dari basa yang menghasilkan air dan garam. Nah, dalam titrasi asam basa terdapat istilah titik ekivalen dan juga titik akhir titrasi. Titik ekivalen adalah kondisi ketika jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, sehingga seluruh asam telah dinetralkan. Nah, karena titik ekivalen itu tidak dapat diamati secara langsung, maka kita menggunakan indikator asam basa yang mengalami perubahan warna pada kisaran pH tertentu untuk menandai titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi harus dipilih sedekat mungkin dengan titik ekivalen agar hasil analisisnya itu akurat. Nah, biasanya untuk indikator yang kita gunakan adalah phenolphthalein, yang pada suasana asam dia tidak berwarna, sedangkan pada suasana basa dia akan berwarna pink atau merah muda. Selanjutnya terkait larutan dapar atau buffer. Larutan dapar adalah larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan, meskipun ditambahkan sedikit asam maupun basa. Nah, sifat ini disebabkan oleh adanya pasangan asam basa konjugat dalam larutan. Secara umum, larutan dapar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buffer asam dan buffer basa. Perbedaan ini didasarkan pada komponen penyusunnya serta pH larutan yang dihasilkan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu buffer asam. Buffer asam tersusun dari asam lemah dan garamnya. Contoh yang paling umum adalah campuran asam asetat dan natrium asetat, di mana di dalam air
Asam asetat ini akan terionisasi sebagian, membentuk ion hidrogen dan ion asetat. Sementara natrium asetat akan terionisasi sempurna, menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Ion natrium itu tidak berperan dalam sistem buffer, sedangkan ion asetat yang berfungsi sebagai basa konjugatnya. Ketika asam ditambahkan, maka ion hidrogen akan bereaksi dengan ion asetat membentuk asam asetat, sehingga kenaikan pH-nya itu dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika basa ditambahkan, maka ion hidroksida akan bereaksi dengan asam asetat membentuk air dan ion asetat, sehingga perubahan pH-nya dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu buffer basa. Nah, buffer basa itu tersusun dari basa lemah dan garam yang mengandung asam konjugatnya. Contoh yang sering digunakan adalah campuran amonia dan amonium klorida. Nah, pada buffer basa ini, ion amonium berperan sebagai asam konjugat, sedangkan amonia itu sebagai basa lemah. Sistem ini tuh caranya sama dengan buffer asam, sehingga mempertahankan pH dengan memanfaatkan reaksi kesetimbangan. Selanjutnya terkait persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana persamaan ini tuh penting dalam kimia karena digunakan untuk memperkirakan pH larutan dapar atau larutan penyangga berdasarkan hubungan antara asam lemah dan basa konjugasinya. Untuk persamaannya itu adalah pH sama dengan min pKa tambah log basa per asam. Di sini untuk pOH-nya rumusnya sama dengan pKb tambah log asam per basa. Untuk mencari pKa rumusnya min log Ka, sedangkan untuk PKB sama dengan min log KB. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan aplikasi di bidang farmasi. Nah, dalam bidang farmasi, konsep asam basa, pH, larutan dapar, dan yang lain sebagainya itu memiliki peran yang sangat penting dan juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam penentuan kadar obat menggunakan titrasi asam basa, yang dimana metode ini didasarkan pada reaksi netralisasi antara ion hidrogen dan juga ion hidroksida sehingga menghasilkan air dan garam. Sehingga teknik ini sering digunakan untuk menganalisis obat-obatan yang bersifat asam atau basa secara kuantitatif. Selain itu, pH juga sangat mempengaruhi stabilitas dan kelarutan obat, sehingga setiap zat aktif itu memiliki rentang pH tertentu agar tetap stabil. Jika pH-nya itu berada di luar rentang tersebut, obat dapat mengalami degradasi atau penurunan kelarutan sehingga efektivitas terapinya itu berkurang. Nah, untuk mengatasi perubahan pH tersebut, dalam sediaan farmasi digunakan larutan penyangga atau larutan dapar atau larutan buffer. Jadi buffer itu berfungsi untuk mempertahankan pH agar tetap konstan. Misalnya pada cairan infus, obat tetes mata, dan sediaan injeksi yang harus memiliki pH mendekati pH fisiologisnya agar tidak menyebabkan iritasi dan tetap stabil selama penyimpanan. Selain pada sediaan, pH juga berperan dalam farmakokinetik obat, khususnya pada proses absorpsi. pH itu menentukan derajat ionisasi obat. Obat dalam bentuk tidak terionisasi itu lebih mudah menembus membran, sehingga proses absorpsinya di dalam tubuh menjadi lebih baik. Nah, dari proses absorpsi ini tentunya juga akan mempengaruhi ke proses distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Oleh karena itu, pengaturan pH itu sangat penting untuk menjaga efektivitas dan keamanan obat. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.